Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Desain and Construction Saudara Zulfikar Afla Ahmadi, serta teman-teman Desain and Construction yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di acara Bincang Alumni atau KALM dengan tema Career Path Anak Teknik Kapal, Riset, Industri atau Akademisi. Acara hari ini bukan cuma buat formalitas saja, tapi sebagai wadah ruang inspiratif untuk kita semua, khususnya teman-teman mahasiswa Design and Construction. Tentunya kita bisa dapat insight yang baru dan membuka wawasan dari alumni-alumni keren kita nih, yang pernah duduk di bangku yang sama kayak kita, serta mengenal lebih dekat dunia kerja melalui pengalaman baru dari kakak alumni kita. Dan sekarang juga menjadi salah satu dosen di PPNS, khususnya dosen Prodi DC, teman-teman. Nah, kali ini kita akan dengar cerita-cerita seru nih seputar perjalanan karir, suka-suka di dunia kerja, dan tentunya tips-tips yang belum tentu teman-teman dapatkan di masa kuliah dari kakak kita. Nah, kakak alumni inspiratif kita ini mempunyai banyak cerita, mulai dari awal perjalanan karirnya hingga akhir beliau lulus di Prodi DC. Nah, langsung aja kita kenalan. Beliau adalah Pak Arif Nur Rahmat atau biasa disapa dengan sebutan Pak Arif, alumni mahasiswa aktif DC angkatan 2017. Pagi, Pak. Ya. Nah, jadi langsung aja nih, tanpa basa-basi panjang. Langsung aja kita mulai dari sesi ini dengan dengar cerita-cerita seru nih, Pak. Dari kakak alumni kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, bisa diminum dulu, Pak, kopinya. Iya. Nah, saya mau bertanya nih, Pak. Apa nih? Kita santai-santai aja nih, Pak. Santai ya? aja. Nah, setelah lulus dari PPNS, bagaimana perjalanan karir Bapak sampai akhirnya menjadi dosen di Prodi DC nih, Pak? Ya, ya sebelumnya saya kan bukan dari D4, dari D3 DC. D3 DC angkatan 2017, kemudian lulus tahun 2020, dan itu nggak sengaja ditawari Pak Sindu sih, Prof Sindu sih, untuk daftar D4 RPL. D4 RPL lanjut kurang lebih 3 semester, kemudian lulus 2022. Itu sebelum lulus itu udah iseng daftar S2. Bener. Iseng daftar S2 itu belum sidang. Saya sempat ditanyain belum, emang yakin lulus sidang gitu. Waduh, udah lanjut daftar S2 juga. Tapi Pak, dari perjalanan Bapak D3 ke D4 ada persyaratan nggak sih, Pak? Misal IPK-nya berapa atau pengalaman kerja minimal berapa, seperti itu, Pak? Ya tentunya ada di persyaratan itunya juga ada. Kalau mau langsung lanjut itu kalau nggak salah berapa, minimal 3,5 ya. 3,5. Tapi kalau di bawah itu biasanya minimal kerja 1 tahun. Ya 1 tahun sih. Minimal kerja 1 tahun ya, 1 Pak? tahun. Nah. Ya entah apa gitu, internship atau ikut proyek atau ya, gitu. Pak. Nah, selama Bapak menempuh pendidikan atau mungkin pernah mengambil sertifikat apa aja nih, Pak, terkait pekerjaan Bapak atau mungkin ketika Bapak masih menjadi mahasiswa? Oh, sertifikat itu sih paling uji kompetensi ya. Uji kompetensi ya, yang Saya dapat 2 itu. PPNS ya, Pak? Dapat 2, intermediate sama advance, naval arsitek. Arsitek ya. Waktu berkarir di S2 juga dapat sertifikat juga, Pak? S2 nggak ada ya. Biasanya yang dapat sertif itu yang politeknik atau vokasi itu. Kan politek arahnya ke keahlian profesi. Nah, menurut Bapak sendiri tuh lebih penting mana sih, Pak? Mahir di software atau pemahaman dasar terkait teori yang kuat nih, Pak? Kalau menurut saya dua-duanya sih. Dua-duanya ya sih, Pak. Nah, itu saya tahunya ketika S2.
ketika S2. Ketika kan sebelumnya saya dari Poltek itu kan kita full diajari Full, prakteknya ya, praktek ya, Pak. pakai software tuh. Tapi kita nggak tahu nih basicnya itu apa atau dasar kenapa sih pakai rumus ini itu apa. Tapi ketika S2 kita ketika di ITS kan saya kan transisi dari vokasi ke akademik, ke institusi itu. Jauh banget bedanya. Jauh banget. Betul. Kalau institusi kan porsinya lebih banyak di akademik ya. Jadi di sana suruh baca paper, baca buku harus. Jadi apa ini? Saya di mana ini? Gitu. Ya itu sih, jadi dua-duanya penting sih. Sama-sama penting bro. Tahu software tapi nggak tahu basicnya, kadang malah blunder. Bener. Tahu teorinya tapi nggak tahu apa softwarenya juga agak kesulitan kan, masa gambar manual gitu kan pakai Maxo atau AutoCAD. Tapi zaman bapak dulu itu masih manual atau sudah software pak? Udah software ya. Udah tidak setua itu. Oke, Pak. Kalau menurut bapak sendiri tuh skill apa yang wajib dikuasai mahasiswa aktif teknik perancangan dan konstruksi kapal nih pak agar siap bekerja? Selain yang kita punyai skillnya di bidang desain. Oh iya. Kalau dari saya sih kita kan teknik perkapalan nih. Teknik perkapalan itu kan campuran dari beberapa disiplin ilmu ya. Dari industri, mesin, listrik, sipil, arsitek, dan teknik fisika juga ada. Iya betul. Nah itu tugas kita untuk nyambungin atau menggabungkan dari beberapa ilmu itu. Jadi kita itu dicetak sebagai sebagai leader atau pemimpin ya. Benar. Jadi mengumpulkan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu, kemudian disatukan. Kita mau buat kapal nih, butuh orang apa? Arsitek, sipil, industri, mesin, apalagi fisika, kimia dan seterusnya gitu. Berarti nggak hanya jago di desain aja ya pak ya? Jadi ada skill leadership, logikanya harus jalan, komunikatif juga gitu. Oke lah. Nah, bagaimana bapak bisa menemukan berbagai macam peluang desain nih pak di jenis kapal yang dijelaskan di luar mata kuliah? Mengingat bapak pernah membuat kapal Roro kalau nggak salah ya pak ya? Iya. Dan bagaimana konsep berpikir yang bapak miliki dalam memilih karir yang bapak jalani saat ini? Mungkin bisa satu-satu aja pak, nggak apa-apa pertanyaannya. Apa yang pertama nih? Yang pertama yang bagaimana bapak menemukan berbagai macam peluang itu. mendesain jenis kapal, seperti itu pak. Kalau di kita selama kuliah kan kebanyakan kapal niaga ya. Betul pak. Kontainer, tanker, Bakarir gitu. Nah tapi ketika kita ikut riset, mungkin apa penelitian DIPA, apa BIMA atau ikut penelitian dosen, mungkin kita bisa menemui beberapa jenis kapal, biasanya kapal ikan, kapal patroli, dulu kapal perang juga pernah, kapal Roro juga pernah. Jadi banyak kapal itu ada banyak bentuk dan fungsi tergantung kebutuhan konsumen. Oh tergantung kebutuhan konsumen pak. Jadi butuh kapal ikan, kenapa butuh kapal ikan? Karena kita mau menangkap ikan gitu. Kalau butuh kapal kontainer buat apa? Buat ngangkut kontainer kan gitu. Nah, jadi terkait keunikannya konsep berpikir yang bapak miliki dalam memilih karir yang bapak jalani saat ini itu bagaimana ya pak? Kan awalnya pasti ketika bapak menjadi mahasiswa baru pernah nggak sih kepikiran, oh setelah saya lulus dari Prodi DC saya mau kerja di industri, kan kebanyakan anak-anak tuh maunya di PT PAL. Iya. Nah kita kan nggak tahu ya di akhir kita bakal jadi sebagai apa. Nah bapak pernah nggak kepikiran seperti itu pak? Tidak pernah ya. Berarti emang bapak dari awal tuh pengen jadi dosen ya pak? Udah ngalir aja ya. Udah ngalir aja ya pak? Tiba-tiba tadi dosen gitu. Nah bapak ada pesan nggak untuk mahasiswa yang ingin mengikuti jejak bapak menjadi peneliti atau dosen lah? Seperti itu pak. Kalau pesan saya sih ya ikuti aja passion kalian gitu. Kalau passion kalian di bidang riset atau seneng ngulik apa inovasi desain di kapal itu apa aja sih yang bisa dikembangin, atau kalian suka melakukan ngutang-ngatik software ya, mungkin cocok kalian jadi peneliti, jadi akademisi gitu. Karena akademisi itu kan fleksibel ya, nggak beda sama yang pekerja. Kalau pekerja misalnya kita ada proyek kontainer, berarti kontainer terus, kapal kontainer maksud saya, kapal kontainer terus gitu monoton. Tapi kalau akademisi itu kita fleksibel, ngalir tiap tahun tuh ada inovasi apa gitu. Jadi nggak hanya fokus ke satu kapal aja Pak. Nah,
Bapak kan dikenal mendalami CFD ya, dan juga hidrodinamika. Bagaimana awalnya Bapak tuh bisa tertarik dengan bidang tersebut, Pak? Kan nggak mungkin tiba-tiba Bapak memilih mendalami bidang tersebut kalau misalnya Bapak nggak tertarik dalam bidang tersebut. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi dulu awalnya itu apa ya? Ya nyari-nyari judul TA ya. Oh, dari awal nyari judul TA ya, Pak? Iya, apa ya? Ya. Nyari TA apa ini? Terus nyari di perpus kok ada CFD, kayaknya menarik nih. CFD apa tuh CFD? Apakah Car Free Day? Ternyata bukan, ternyata Computation Fluid Dynamics gitu. Wow. Kayaknya menarik nih, kan di situ ada kapal, terus dialiri air, dia ada flow-nya gitu. Saya kira Car Free Day, Pak. Beda ya, Pak? Beda. Ternyata CFD itu nggak cuma di kapal, tapi bisa di pesawat. Jadi kalau bisa CFD itu bisa di berbagai bidang. Bisa di aero, bisa di hidro gitu. Kayaknya menarik tuh dipelajari gitu. Terus kebetulan saya kenal sama Prof. Sindu, dia juga orang hidrodinamika, jadi kayaknya cocok nih. Ternyata lama-lama jadi akrab gitu. Itu dulu dosbing, Pak? Dosbing D3, D4. D3 itu soal olah gerak skipping, terus D4-nya manuver. Kenapa tiba-tiba manuver gitu? Suruh Prof. Sindu manuver. Katanya belum ada yang bisa manuver gitu. Tapi ketika lanjut di D4, Bapak bikin TA lagi, Pak? Iya, bikin TA. 2 kali TA berarti, Pak? 2 kali TA. Masih ingat tuh dulu berapa halaman? 300 halaman. Tapi ngelanjutin judul atau beda judul lagi, Pak? Objeknya tetap kapal perang OPV dulu. Tapi dulu kan yang D3 itu olah gerak skipping sama hambatan. Kalau ini yang D4 tuh khusus manuver aja. Jadi kebetulan dulu dapat pendanaan berapa? Dari pemerintah itu, Pak? Dari penelitian. Oh, dari penelitian. Ya, penelitian DIPA itu. Dapat berapa ya dulu? 12,5 juta buat prototipe. Nah, kalau penasaran bisa dilihat di bengkel non metal. Oh, di bengkel non metal ada itu, Pak? Warnanya Projectnya Bapak atau bagaimana, Pak? Iya. Ya buat TA sih. Buat TA ya. Tapi biasanya kalau tugas akhir itu bisa diambil dari project dosen nggak sih, Pak? Iya, bisa dari apa aja, dari ketika magang, ketika ikut proyek dosen, apa aja sih yang bisa diangkat. Kan sama aja kayak KTI, mirip-mirip lah. Oh, mirip kayak KTI ya, Pak ya? Cuma nanti strict sama bidang ilmunya. Jadi nggak harus di bidang itu saja ya, Pak ya? Iya, apa aja bisa. Apa aja bisa ya, Pak? Yang penting selinier lah, Pak ya? Oke. Nah, ini kayaknya pertanyaan dari mahasiswa baru nih. Apa tips agar mahasiswa bisa bertahan menghadapi tugas-tugas berat dan tetap produktif, Pak, sampai akhir mereka dinyatakan lulus dari PPNS? Iya. Sepertinya itu keluhan semua umat ya. Semua umat ya, Pak. Gak hanya mahasiswa baru doang ya, Pak. Keluhan semua umat. Terutama buat PPNS. Kalau ITS kayaknya lebih dikit tugas gambar. Ya. Ini kita harus tiap minggu harus progres. Progres ya, Pak ya. Ada berapa kalau dulu aku 9 tugas gambar nggak salah. 9 tugas gambar itu di semester berapa, Pak? 9 itu total. Oh, 9 total. Mulai dari lens plan RU, bonjen, statik, konstruksi sama rudder. denah kamar. Ya itu. Hampir semuanya ya, Pak. Sama peluncuran juga ada. Ya sebenarnya tugas gambarnya nggak sulit-sulit banget sih, maksudnya hitung-hitungan. Kita ada niat aja sih, Pak. Hitung-hitungan juga nggak terlalu susah, cuman ya banyak aja. Jadi kalau nggak dicicil, ya nanti bakal bendol di belakang di akhir. gitu. Bakalan susah. Jadi yang kuncinya rajin aja sih. Kuncinya rajin ya, Rajin aja. Ya boleh nongkrong tapi dikerjain dulu tugas Jangan gambarnya. sampai lupa dengan tugasnya, Pak. Iya. Kan nggak mungkin nongkrong sampai malam kalau tugasnya nggak dikerjain. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak. Bagaimana cara mahasiswa mulai belajar riset walaupun basicnya tuh masih minim, Pak? Tadi kan Bapak sempat menyinggung KTI ya. Apa mungkin dari KTI dulu, Pak? Iya bisa. Kalau basicnya masih minim. Iya, basic memulai belajar riset walaupun basicnya masih minim, Pak. Ya semua orang kan dimulai dari nol. Saya dulu dari maba kan, dari SMA apalagi nggak tahu nih
alat-alat bengkel itu apa aja. Jadi ya buat tipsnya itu ya kita bisa belajar dari hal-hal yang simple aja sih, dari mungkin diskusi sama dosennya atau nonton di YouTube, kan ada itu beberapa tutorial gitu. Atau ikut tim riset ya dari Ikut DC. tim riset juga bisa. Ikut tim riset kan jika nanti diskusi sama teman-temannya apa nih inovasi terbaru yang mungkin bisa kita pelajari dari sisi hambatan atau sisi stabilitasnya gitu. Jadi learning by doing, belajar dari apa yang kita lakukan atau yang praktek itu malah lebih mengena di hati dan pikiran kita. Oke, baik Pak. Mungkin karena kita sudah di akhir sesi ya, kira-kira dari Bapak ada nggak nih motivasi atau pesan, closing statement lah dari Bapak sendiri untuk teman-teman mahasiswa aktif lah? Oh iya. Kalau pesan saya sih apa ya? Ya semoga tugas kampusnya jangan sampai tidak dikerjakan, terus ya semoga dari beberapa lulusan ini kan bisa menjadi seorang naval arsitek yang hebat gitu, bisa menjadi peneliti, karena di sini di bidang perkapalan itu kan masih minim banget sih peneliti di bidang perkapalan. Jadi teknologi kapal di kita itu masih sangat Minim ya Pak? ya masih sangat tertinggal. Jadi kita sebenarnya butuh banyak naval arsitek yang jago, tidak hanya membuat aja tapi kita bisa membuat inovasi, riset and developmentnya harus terus ditingkatkan gitu. Oh gitu. Gitu. Ya, Pak. Oke. Nah, menurut Bapak kalau misalnya kita lulus gak sesuai dengan ekspektasi kita, relevan gak sih Pak? Atau memang harus sesuai nih dari apa yang kita mau nih Pak? Ya semua balik di passion kalian. Jadi cintai apa yang kalian kerjakan gitu. Kalau kalian mencintai apa yang kalian kerjakan, ya insya Allah nanti kedepannya bakalan mulus aja gitu. Mulus terus ya Pak? Kalau kan lebih suka di bidang konsultasi atau konsultasi desain atau analisis desain, ya udah tekuni itu aja gitu. Ditekunin terus ya. Karena saya tipe gak suka lapangan sih, karena panas, kena hujan, lebih suka riset aja ya, Pak? di office gitu. Dulu saya penasaran nih Pak, mungkin teman-teman juga ingin bertanya. Dulu Bapak magang di mana ya Pak, kalau boleh tahu Pak? Dulu saya magang 2 kali di PT PAL di bagian desain, terus sama di Pelindo desain juga sih. Nah saya penasaran nih Pak, kalau di PT PAL sendiri itu kita sebagai mahasiswa magang ya, langsung dikasih tugas gak sih Pak? Atau kita mengikuti dosen-dosen atau pembimbing di sana, bagaimana ya Pak? Ya kebanyakan sih dilepas aja sih. Terus ya itu aku dulu nyoba nanya sih ada project apa enggak Pak. Terus disuruh redrawing kapal BMPP, kapal buat pembangkit listrik. Itu suruh redrawing. Jadi sebenarnya kalau nggak sih Pak, kalau dari Bapak sendiri susah nggak sih Pak? Kayak tiba-tiba dikasih tanggung jawab. Aman aja sih, santai aja sih. Santai aja, di gaspol berarti ya Pak? Gaspol aja. Ya hitung-hitung ilmu lah, kapal apa nih kan jadi pengalaman buat kita gitu. Walah gitu ya Pak. Itu berarti dari D3 di PT PAL, terus D4 dapat magang lagi berarti Pak? Iya, suruh magang lagi kayaknya. Suruh magang lagi. Berapa tahun itu Pak kalau boleh tahu? Kan kebanyakan mungkin dari teman-teman ada yang penasaran nih. Kan kalau D3 kita menjalani 3 tahun. Nah kalau D4 1 tahun atau 2 tahun nih Pak? 1,5. 1,5. Itu Ya. 1 tahunnya untuk 2 semester berarti Pak? Sisanya magang atau gimana Pak? TA atau? Iya magangnya 1 semester. Magang Tapi ada beberapa mata kuliah 2 atau 3 mata kuliah gitu. Tapi online sih. Oh itu online. Semester terakhir full TA, tugas akhir. Nah pas Bapak masuk ke S2 itu jurusan apa Pak kalau boleh tahu? Teknik perkapalan. Teknik perkapalan. Itu dulu saya itu ada tesnya juga gak sih Pak? Ada. Ada tesnya juga ya Pak? Ada tes tulis sama wawancara. Tapi tes tulisnya kayak kalau pernah tahu soal TBK atau soal hidrostatik. Hidrostatik. Ya mirip-mirip sih. Dibukanya secara online atau bagaimana ya Pak? Soalnya saya juga baru tahu nih.
Ya online sih, pendaftarannya online, nanti dijadwalin, nanti datang ke masing-masing fakultas, Fakultas itu. nanti tes di sana. Oh, Ya kebetulan aku angkatan pertama. angkatan pertama yang dari S2 Tekval ya Pak? Angkatan pertama, lulusan pertama yang 1,5 tahun. 1,5 tahun ya Pak? Berarti lulusan apa, Iya. fast track ya Pak? Apa bukan Pak? Fast track Enggak. Pak? Jatuhnya fast track gak sih Pak? Jadi di ITS itu bisa lebih cepat. Misalnya kan 2 tahun nih S2, Iya, bisa betul, dipercepat 1 semester, 1,5 gitu. Kalau S1 ya kalau misalnya normal 8 semester bisa 7 semester gitu. Walah gitu. Bisa dipres gitu. Gitu. Kan kalau saya dengar-dengar dari orang ya Pak, kalau kita melanjutkan dari D4 ke S2, D4-nya itu harus disetarakan ke S1. Nah kalau di ITS sendiri nggak begitu ya Pak? Ya mungkin ada tambahan mata kuliah sih, tapi emang nggak ada sih. Kayaknya dari tesnya udah oke, kayaknya nggak perlu ditambah-tambah lagi. Jadi nggak perlu ada penyetaraan gitu ya? Soalnya ada temanku yang dia harus ikut sit in di S1, kuliah S1. S1 dulu ya Pak ya? Enggak, ya sit in aja, Oh, ikut sit in aja, aja. numpang itu beberapa mata kuliah. Tapi kalau udah oke-nya nggak usah sih, nggak usah Langsung di ditambah. gaspol aja. Heeh. Walah gitu. Ya itu sih. Ya aku kira anak ITS sama PPNS sih ada ketimpangan sih. Tapi ternyata, Perbedaan selisih gitu. ya ternyata ya sama aja sih. Ya awalnya insecure, ITS nih pasti pinter-pinter ya. Ada yang dari Korea, S1-nya Korea. Wah, dari S1 kuliah ya Pak? Ternyata ya sama aja lah. Ternyata lulus duluan aku. Kan dulu ada berapa, satu angkatan 15 Satu angkatan yang lulus 15. 3 semester tuh cuma 2 orang gitu, aku sama temanku yang ITS. Wow, hebat Pak. Gila, keren banget. Tapi di pas waktu S2 pernah berarti magang di mana Pak? S2 nggak ada magang. S2 nggak ada magang? Iya, Atau nggak. project kan biasanya kalau S2 tuh Oh project. apa ya? Disertasi, bukan disertasi. Apa Pak? Kalau Tesis. S2 tesis ya? Tesis. Nah itu Bapak fokus penelitiannya kemana ya Pak? Manuver juga. Manuver juga? Tapi dulu- lanjutin apa bagaimana Pak? Dulu itu float plane atau pesawat amfibi. Oh, Jadi nanti ngitung analisis manuvernya ketika dia sandar, ketika mendarat di air kan dia nanti beroperasi di perairan tuh Iya, manuvernya gimana. Oh ngejelasin Gitu. terkait hal itu ya Pak? Ketika dia berada di perairan aja. Tapi ketika terbang ya itu urusan sama orang Itu kapal, aero. Pak? Apa? Yang Bapak jelasin tadi tuh? Itu pesawat amfibi. Oh pesawat amfibi. Jadi bisa di air, bisa di udara gitu. Berarti fokusannya nggak hanya di kapal doang ya Pak? Bisa di Ya semua yang terkena LNG. air. Oh, yang istilahnya terkena gitu. Semua air. yang terkena air. Pesawat amfibi, kapal atau floater atau bangunan offshore itu bisa gitu. Dulu juga ngerjain punya Pertamina itu apa ya, bangunan apung buat itu project Pak? panel surya. Iya. Enggak sih proyek sih. Proyek dosen. juga Pak. Tapi biasanya kalau proyek kayak gitu dibayar gak sih Pak? Nggak dibayar dong. Dibayar pastinya. Ya, Pak? Dibayar lumayan. Lumayan dari dosen atau dari Pertamina sendiri tuh Pak biasanya kalau proyek. Jadi dari Pertamina ke di tes ada kayak badan apa namanya di KPU, ada yang namanya di KPU, dari di KPU diteruskan ke jurusan perkapalan gitu. Misalnya ada proyek nih perkapalan, bisa ngambil nggak? Ngambil, berarti nanti proyeknya dijalani sama Dijalanin. perkapalan. Berapa lama itu Pak proyeknya Pak? Kalau boleh tahu Pak? 1 tahun kalau nggak salah, kurang lebih setahun. 1 tahun berarti lama banget ya Pak? Hmm. Itu jalanin sendiri atau bareng-bareng Pak? Iya ada timnya sih, dosennya berapa? Dosennya 4 kalau nggak salah, mahasiswanya 2. Walah, iya benar-benar. Tapi Pak, waktu Bapak semasa menjadi mahasiswa ya Pak, Bapak pernah kepikiran gak sih Pak buat ngikutin PKM Pak? Iya. Dulu waktu ya, ada sih ikut. mahasiswa aktif lah. Ikut. Kalau nggak salah kan tahun 2017 tim risetnya desa itu unggul banget tuh Pak, kalau boleh tahu Pak. Ya pernah sih, tapi lebih ke itu sih, ikut kontes kapal. Kontes kapal, KKI berarti ya? Dulu kakak CTB ya. Kakak CTPN. Kontes kapal cepat tak berawak nasional. Iya. Gitu, Pak. Ya itu sih, bagian desainernya mesti aku ya. Desainernya siapa nih? Mesti ngambilnya orang-orang yang jago desain gitu. Oke. Nah, kalau dari Bapak sendiri mulai dari semester 1 lebih baik fokus akademik dulu atau ikut organisasi? Ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya Pak. Iya, yang tergantung adalah
tergantung mahasiswanya bisa ngebagi waktunya enggak. Sebenarnya organisasi bagus sih, apalagi kalau dia bisa berprestasi gitu, misalnya di taekwondo atau di MRC, WSC, penalaran. Ya ambillah UKM atau organisasi yang mungkin berpotensi ikut kejuaraan gitu. Benar. Mungkin gitu sih ya, kalau aku dulu gitu. Kalau dulu Bapak waktu semester 1 berarti ikut organisasi juga ya Pak? Mulai dari UKM, tapi pernah ikut HIMA atau BEM dan sebagainya Pak? Kebetulan fokus gitu. ke UKM aja berarti? Iya. Tapi Bapak lanjut sampai semester 2, 3, 1 sampai 5 Pak? Ya lanjut. Menekunin terus? Ya alhamdulillah IPK aman. IPK aman ya Pak? Jadi nggak ada alasan ya Iya. teman-teman kalau misalnya ikut organisasi IPK hancur? Iya, yang penting ya bisa Dari diri membagi sendiri lah. berarti ya Pak ya? Kalau misalnya kita mau mengikuti organisasi, pastinya kita tidak melupakan akademik. Seperti itu ya Pak? Iya, yang penting adalah kuliahnya. Nanti UKM adalah istilahnya tambahan lah gitu. Tempat kalian mengekspresikan ilmu kalian. Iya benar-benar Pak. Gitu. Nah, itu Pak, saya mau nanya. Waktu Bapak ikut UKM lah, kan pastinya ada waktu ketika Bapak lagi sibuk-sibuknya. Misal mengikuti lomba. Nah, pada saat momen itu Bapak bertabrakan dengan waktu mau ujian, pernah nggak Pak? Pernah. Nah, kalau dari Bapak sendiri untuk mengatur waktunya itu gimana Pak? Skala prioritasnya nih Pak? Ya emang agak susah sih. Agak susah emang. Kan kebanyakan tuh anak-anak kadang belajar di bener-bener camp. belajar di camp itu sambil Iya. ngerjain project kan? Iya, sambil ngamplas kapal sambil belajar gitu. Kan sering banget pertanyaan, kamu lebih prioritasin mana? Nah, kalau dari Bapak sendiri tuh bagaimana Pak tipsnya Pak? Ya kalau bisa dua-duanya ya bisa, tapi yang penting adalah Jangan ditinggalkan Iya, akademik. kuliahnya. Karena kuliah itu bayar. Iya, jangan sampai nambah semester nambah UKT. Ersil. Iya. Sayang banget. Bener-bener. Kalau bisa semuanya aman, kuliah aman, organisasi aman. Bener-bener Pak. Ngerasain banget kayak gitu. Pernah ngerasain itu nggak Pak? Apa namanya? Kecapean ketika ngerjain tugas gambar. Ya Di manusia. momen-momen kita lagi sibuk ikut lomba tapi tugas gambar menyerang terus Pak. Ya begitulah. Manusia ya namanya. Manusia. Manusia juga capek ya. Jadi ya gimana sih, ada yang kita korbankan terutama waktu dan lelah juga. Oke. Wah, gak kerasa nih Pak, kita udah ngobrol lama banget nih. Iya nih. Dengan Pak Alif nih. Udah bawa jam lagi. Iya. Banyak banget hal-hal baru yang bisa kita dapatkan, mulai dari cerita perjalanan karir Bapak, pengalaman kuliah, sampai insight-insight yang mungkin gak kita temuin di kelas nih Pak. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Alif. Sebentar Pak. Terima kasih banyak nih Pak Alif sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman secara terbuka nih Pak. Semoga cerita kita Bincang Alumni kali ini bisa jadi motivasi buat kita semua untuk terus mengembangkan diri untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Iya. Nah, untuk teman-teman yang hadir sampai akhir, terima kasih sudah ikut menyimak dan ikut berdiskusi dengan kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi bekal dan referensi buat kita semua, dan langkah-langkah buat kalian selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di Bincang Alumni berikutnya dengan saya, Christian Stompul, selaku podcaster pada pagi hari ini, dan Pak Alif. Iya, Pak Alif. Masih dikira mahasiswa kemarin. Dengan Pak Alif selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.